Di sebuah desa kecil yang bernama Lugabang, hiduplah suami istri yaitu Tuan Abdullah bin Abu Bakar dengan seorang istri bernama Tuan Aminah binti Husain. Abdullah bin Abi Bakar disebutkan dalam catatan Asy-Syaikh Al-Alimul Allamah Muhammad Khatib bin Mufti Haji Ahmad Pangeran bahwasanya beliau itu dilahirkan di India dan meninggal di Lugabang. Kemudian beliau adalah seorang ahli dalam seni ukir dan kaligrafi. Hal itu beliau turunkan kepada anak-anak beliau. Pada bulan Safar tanggal 15, maka mereka berdua dikaruniai seorang anak yang berkah. Dengan berkat doa mereka berdua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar, maka lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ja'far Shadiq, yang kemudian disusul dengan adiknya yang bernama Ali Zainal Abidin, kemudian 2 orang perempuan, jadi 4 bening sama. Kemudian Ja'far Shadiq tatkala remaja berganti nama karena alasan 1 dan 2 hal menjadi Muhammad Arsyad. Adalah Muhammad Arsyad kemudian diharapu oleh raja di masa itu, maka beliau masih di keraton dan sedang belajar ilmu agama dari para mufti dan qadhi di kerajaan Banjar. Guru-guru beliau, guru-guru yang masyhur di zamannya, insya Allah di antara guru-guru beliau namanya Syekh Siddiq dari Nagara. Kemudian kalaupun benar menurut penelitian ada lagi namanya Syekh Abdul Hasan juga dari Negara. Kenapa dari Negara? Karena bahari itu nang rahmi itu di Negara. Negara Moya ini itu baharinya adalah pelabuhan Nanggana. Jadi pelabuhan kapal-kapal dari luar itu di situ. Dan kerajaan Nanggana bahari di situ. Sehingga banyak orang-orang dari luar negeri, dari luar pulau itu ke sana. Dan di situ ada sebuah kerajaan bahari, kerajaan di Pasar. Kemudian Syekh Muhammad Arsyad tatkala beliau beranjak dewasa, beliau menguasai banyak ilmu agama, mengajar di keraton, kemudian mengajar juga di sekitaran atau daerah-daerah keraton-keratonnya itu. Bahari itu ada 2 versi, ada nama lehakan di Sungai Citanuk, jadi dalam pagar juga ada nama lehakan di Taluk Selo, jadi di Subahnya. Karena kerajaan Banjar bahari itu berpindah-pindah. Kenapa berpindah-pindah? Karena Cangkal Banar melawan Belanda. Jadi Cangkal Banar hampir 60 tahun lebih perang melawan Belanda itu. Yang paling lawas di Indonesia adalah perang Banjar. Jadi daerah-daerah lain semua saja yang paling lawas melawan Belanda itu perang Banjar. Makanya data-data kerajaan bukan benar tapi ada. Karena apa? Diseluputnya oleh Belanda. Jadi termasuk keraton-keraton itu, keraton karena beliau Pawo tahun Belanda pulang melawan dibakar, pindah lagi. Kemudian dicari pulang, Pawo pulang, dibakarnya pulang. Karena kita punya situs atau peninggalan istana Kanada. Allahumma ada bekas benteng, ada pengaruh itu ada bahari. Kemudian di daerah Kandangan juga ada kalau tidak salah. Tapi itu adalah saksi-saksi sejarah perlawanan orang Banjar lawan Belanda, bukan kehebatan orang Banjar. Karena ada lagi sudah menganunya itu istananya, ada ngalangnya aja keraton, kampung keraton yang lainnya di Mata ada banyak istana di situ. Tapi habis diseluputnya Belanda. Kemudian ada bahari istana kayu tangi itu di Taluk Selo. Jadi
Di situ sejarahnya itu disebutkan dalam riwayat bahwasanya kuburan kerajaan diantaranya Pangeran Toha itu di situ. Pangeran Toha itu hanya Datuk Kalampayan, ayah daripada Ratu Aminah. Lalu kemudian tatkala beliau dewasa, beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Tuan Rajut. Tatkala bini Sidin itu hamil, maka beliau minta izin dan berangkat ke Makkah untuk belajar ilmu agama. Umur Sidin pada waktu itu kurang lebih 30 tahun, kemudian berangkat ke Makkah kurang lebih 30 tahun. Jadi bulik itu umur 60. Jadi waktu Sidin bulik itu sudah bercucu Sidin, karena anak Sidin ternyata lahir perempuan, jadi diberi nama Tuan Syarifah, sudah dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Utsman, kemudian punya anak namanya Mufti Muhammad As'ad. Jadi pada waktu datang Mufti Muhammad As'ad sudah ganal, lalu kemudian dididik langsung oleh Datuk Kalampayan sehingga menjadi mufti yang pertama daripada keluarga beliau. Jadi Mufti Muhammad As'ad ini lebih tua daripada Mufti Ahmad Iya, lebih tua daripada Qadi Abu Su'ud. Lebih tua kenapa? Sidin lahirnya terdahulu. Jadi Datuk Kalampayan datang, Sidin sudah ada. Lalu kemudian akhirnya Tuan Syarifah karena karena Sidin dikawinkan lawan Tuan Abdul Wahab Bugis oleh ayahnya sendiri, wali mudbir yaitu Datuk Kalampayan semasa di Mekah, akhirnya difasah dari Tuan Utsman, kemudian dinikahkan dengan Syekh Abdul Wahab Bugis, punya anak namanya Fatimah. Fatimah itulah yang kemudian dididik langsung juga oleh Datuk Kalampayan dan berhasil mengarang perukunan besar. Tapi karena berbini-bini, lalu perukunan besar itu ditulis pengarangnya Mufti Haji Jamaluddin Syurhi Mufti bin Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari, bukan Mufti Jamaluddin sini. Kalau Mufti Jamaluddin Syurhi Mufti Sumajinga itu bin Zulaiha bin Ahmad bin Syekh Muhammad As'ad, jadi buyut. Kalau Datuk Jamal yang kita sekarang berarti Buka Sidin, ini buyut dari Buka. Lalu kemudian Sidin belajar di Mekah kurang lebih 30 tahun. Sidin belajar di Mekah dan di Madinah. Diriwayatkan bahwasanya Sidin itu hendak ke Mesir, tapi kemudian ada jadi karena tuan guru yang paling alim di Mesir diam di Madinah waktu itu, nama Sidin Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, pengarang kitab Hawashi Madaniyah. Jadi waktu Sidin datang ke Madinah, Bampat rencananya dari Madinah terus ke Mesir. Sekalinya terdapat kawan Syekh Muhammad bin Sulaiman, dia Syekh Muhammad bin Sulaiman baru saja terus kita ke Mesir, cukup di sini aja, karena rupanya yang paling alim di zaman itu Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi ini di Mesir. Jadi nang di Mesir semua murid wajib berkantung main jadi kira-kira. Lalu Sidin berdiam di situ aja di Madinah hanya belajar ilmu fiqh. Nah, di antara kawan-kawan Sidin yang sekelas, yang sekelas lawan Sidin halaqah halabari, itu ada seseorang al-waliyus namanya Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Jadi kawan di halaqah, tapi karena Muhammad bin Abdul Karim As-Samman ini umur Sidin itu lebih anum daripada Kalampayan 10 tahun. Kemudian tapi Sidin bisi pesantren khusus untuk suluk, namanya Tasdik wa Tarbiyah, pesantren yang namanya Sinjariyah, karena itu warisan daripada Abah Sidin dari mursyid Thariqah Sammaniyah. Syekh Abdul Karim itu berasal diriwayatkan bahwa Sidin menikah dengan seorang wanita namanya Mulaikah Asyarwaniyah, kemudian berdiam di Madinah. Lain orang Madinah asli dia Sidin itu dua orang daerah Soviet situ. Lalu Sidin berdiam di Madinah, terkenal dengan gelar As-Samman. Kenapa? Berjual minyak samin. Jadi keluarga Sidin berjual minyak samin, lalu gelarnya Samman.
bingung sih apa ya misalnya penjual kacang lah gelarnya pangacangan. Nah itu yang ada kayak itu. Jadi keluarga sini tuh terkenal dengan jual minyak samin, lalu bergelar as-saman, dan tokoh-tokoh ulama daripada keluarga as-saman banyak. Ada yang muhaddis, ada yang faqih dan lain sebagainya. Maka diantaranya adalah Syekh Abdul Karim As-Saman yang kemudian sering menjadi Syekhul Thariqah, diteruskan dengan anak sendiri Muhammad bin Abdul Karim As-Saman. Jadi sebelum Syekh Muhammad ini menjadi mursyid thariqah, Sidin Abah Sidin meninggal, lalu meneruskan mendidik murid-murid dalam thariqah itu Umas Sidin alim juga. Umas Sasamannya namanya Syekh Mulaikah Asyarwaniyah. Nah Sidin mengatur berpikirnya kayak apa, kemudian gerakannya kayak apa, kholwatnya, tarbiyahnya, suluknya. Maka Sidin bulik Syekh Saman Muhammad bin Abdul Karim As-Saman dari Mesir, karena Sidin diriwayatkan tatkala meninggal Abbasin itu Sidin di Mesir menuntut ilmu di Mesir. Nah menuntut ilmu di Mesir, kemudian sempat juga Sidin itu membangun masjid di Mesir, thariqah Samaniyah di Mesir. Nah itu dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman sebelum Sidin pindah ke Madinah. Tatkala meninggal Abah Sidin, lalu diminta Sidin untuk balik ke Madinah meneruskan pesantren tarbiyah wa taslik tadi. Jadi pengantin pesantrennya Syekh Muhammad ini khusus suluk, ada pesantren yang lain kada belajar ilmu syariat ada. Allahumma mungkin ada sedikit, tapi lebih dikenal sebagai pengkhususan suluk. Jadi bahari itu ada pesantren itu bahari yang khusus suluk, zikir, kholwat. Nah diantaranya pesantren Habib Ali Al-Habsyi yang di Siwun itu, yang di Hadramaut itu tatkala didirikan, beliau juga mengadakan taslik buat tarbiyah. Jadi sana ada kamar halus-halus, dasar kholwat. Karena kita bola pesantren saya itu juga kita yang mau lah kamar halus-halus, ya harus dasar kholwat, di rumah rokok bungkus orangnya. Nah jadi termasuk diantaranya pesantren sesamanya Sinjariah itu khusus untuk suluk jasa orang yang berzikir aja. Nah karena saya punya pesantren dan sebagai Syekhul Tauhid dan Murabbi, maka ambillah Syekh Muhammad Al-Sadar Banjari dan 3 kawan Sidin untuk suluk di pesantren itu. Nah, jadi sebenarnya kawan, tapi menjadi guru. Kenapa? Apa? Itulah kehebatan mereka itu kawan lah, mau alim jadi guru. Orang lain kan ada yang di umurnya berapa, siapa ada, yang penting menuntut ilmu tadi. Maka Sidin suluk di situ ada Kalampayan lawan 3 kawan Sidin, Abdul Somad Palembang, Abdul Wahab Bugis, dan Muhammad Misri. Muhammad Misri ini aslinya orang Mesir, tapi Abah Sidin namanya Abdurrahman Misri, itu berdiam di Betawi di Jakarta, aslinya orang Mesir. Jadi orang Mesir bahari banyak maka jawabannya lain Mesir, lain Mesir merantau itu Mesir malu pasir. Nah ini Mesir termasuk diantaranya bini Datuk Kalampayan yaitu Tuan Bidur itu ujar Abah Sidin itu orang Mesir. Tuan Bidur itu bini Sidin. Ya, jadi makanya turunan Tuan Bidur itu ke Mesir-Mesiran. Wah, turunannya Gohwat ke Cina-Cinaan. Nah asli Banjar atau Aminah aja. Jadi Banjar bujur gitu nah. Banjar Banar. Lalu kemudian tadi Bahalwat kasih di situ. Jadi diriwayatkan dalam Bahalwat itu dasar Datuk Kalampayan nak hadap. Jadi nak lainnya itu berubah wujud tuh. Jadi ilmu hakikatnya nih. Kadang-kadang kita melihat katanya itu meriwayatkan aja. Jadi nak lain itu ada nambah ubah wujud hilang, ada nambah ubah wujud jadi angin, ada macam-macam. Misalnya nih diriwayatkan Datuk Kalampayan tadi nak hadap tetap utuh Sidin ada apa-apa. Cuma mata Sidin coklat sampai ke atas. Waktu Sidin suluk nih rupanya berat suluk itu. Jadi kena aja demikian buat itu suluk.
ya ini sudah alim benar. Lalu akhirnya diangkatlah Syekh Muhammad Arsyad sebagai Khalifah Saman. Nah, Khalifatus Saman, makanya Syekh Muhammad Arsyad itu betul Khalifatus Samani di zaman sini. Adapun Syekh Siddiq Al-Hindi, Siddiq bin Umar Al-Hindi itu khalifah juga setelah Kalampayan. Jadi itu kalau saya boleh, murid-murid yang lain itu diangkatlah khalifah namanya Syekh Siddiq Al-Madani, tapi aslinya orang India. Gimana sih itu? Si Siddiq bin Umar Al-Madani itu adalah khalifahnya Syekh Saman di Madinah sana sampai saja meninggal dunia. Jadi nang bulik ke Banua ini nang diangkat sebagai khalifah itu ada beberapa, di antaranya Syekh Khatib Sambas daerah Pontianak itu Khalifatus Saman di daerah sini di situ. Kemudian Datuk Kalampayan Khalifatus Saman di sini. Kemudian ada lagi di daerah Banten Khalifatus Saman juga, Samaniyah juga. Makanya Samaniyah itu Tuha. Kalau pas Samaniyah itu Tuha. Makanya ada tarian Saman kalau boleh di Aceh. Nah, karena memang ternyata perpaduan antara budaya seni dengan zikir di masa itu. Oh ini kita tahu lagi Pak, menjadikan apa tarian sama. Jadi tarian ini baharinya itu sebenarnya ada seorang waliullah namanya Al-Qasim, dibukakan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu melihat ke atas langit waktu berzikir, malaikat-malaikat itu menari, tapi tariannya bagus, ada cara khususnya. Pada kuliah kalau kalian nggak lain pulangnya Pak, lain nggak lain ada caranya. Tariannya itu sekalinya apa, menjadikan zikir itu seumpama sulindang. Jadi seumpama sulindang kan, jadi dalam hakikatnya waktu kita berzikir itu seumpama sulindang. Jadi zikir itu ditarik dari atas kemudian ditaruh ke hati sebelah kiri. Jadi model serendang dianggap ke sini, kemudian dikumpulkan ke sebelah kiri. Nah, itu jadi illallah itu di sini. Nah, itu caranya. Itu hakikatnya itu. Jadi illallahnya itu di hati. Hati itu kan sebelah kiri lah. Tadinya nang soal kayak ini aja Bang. Nah, enak. Jadi ada caranya. Ada nang bersampung lintuhut, ada nang berdiri, ada macam caranya itu. Tapi ujar pulang syekhnya itu kan bergerak berdiam aja. Karena apa? Syekhnya itu sudah sampai ke hakikat, jadi awaknya kan bergerak lagi. Nah, buah kita mereka punya berpikiran karena itu berdiam aja. Jadi model jadi syekh soalnya ngantuk. Jadi ada tahapannya. Jadi itu ada namanya itu dulu kena ada pulang bernaik pulang caranya, ada bernaik sampai akhirnya sukun itu artinya apa? Sukun itu artinya berdiam. Sukun itu bergerak ke kanan, bagarak kedua cuma berdiam, alhamdulillah. Bagarak cuma berdiam, alhamdulillah. Nah, harokatnya itu ada berapa? Ada 4 kalau harokatnya itu 5 malah. Apa di harokat itu? Fathah, dhammah, kasroh, sukun harokat dua. Artinya sukun itu diam tapi bergerak. Jadi sukun berdiam tapi bergerak. Di dalam Al-Quran disebutkan wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marsa. Engkau melihat gunung-gunung itu seakan-akan diam, padahal bergerak seperti bergeraknya awan-awan. Bergerak banyak cuma kan paham kan sadar. Jadi jangan main terapi. Misalnya waktu berhasil ada yang berdiam aja, berarti support saja. Soalnya beriurannya Allah. Nah, support itu harokah. Maka Syekh Muhammad Arsyad radhiyallahu setelah menuntungakan suluk itu tadi, lawan kawan-kawan sidin, pulik ke Banua, ke Jawi. Bahari Jawi itu kan Kalimantan ini Jawi juga, ya kalau Malaysia Jawi juga bahari itu, bos Jawi. Jadi sidin tak ampat boleh bertuntung lewat. Ada riwayat bahwasanya Datuk Kalampayan singgah di Zabid belajar lawan Guru Sidin Sayyid Murtada Az-Zabidi, pengarang kitab Ithafus Sadatil Muttaqin beberapa saat. Apakah lawan kawan-kawan Sidin atau kada? Allahu a'lam.
Allah a'lam. Sayyid Murtada Az-Zabidi meninggal tahun 1205 Hijriyah. Datuk Kalampain bulik dari Mekah. Datuk Kalampain itu umur 60 tahun. 1122 tambah 60 berarti 1182 masih ada. Sayyid Murtada Az-Zabidi makbul kalau Presiden datang ke situ dan belajar dengan Sayyid Murtada Az-Zabidi karena umur situ masih 60 tahun lebih, masih di bawah tahun 1200, sedangkan Sayyid Murtada meninggal 1205. Lalu kemudian bolehlah mereka berangkat. Ada riwayat Datuk Kalampayan menganjurkan kekawanan sedikit. Jadi sini ke Palembang menganjurkan Syekh Abdul Samad. Kemudian ke singgah di Betawi menganjurkan Syekh Muhammad Al-Misri. Syekh Muhammad Al-Misri baru contoh kisah sedikit. Syekh Muhammad Al-Misri ini bisi anak pulang Syekh Abdul Rahman Al-Misri. Syekh Abdul Rahman Al-Misri ini bisi anak bini-bini kawin lawan Sayyid Usman Betawi. Mengarang kitab sifat 20. Nah, kita jadi terputar-putar kayak itu ya, kalau orang-orang alim-alim bahari itu. Jadi Sayyid Usman itu kemudian menikah dengan Al-Misri ini, jadi keturunan Syekh Muhammad Misri itu. Makanya rakat dan tuan-tuan bahari itu lawan Sayyid Usman bin Yahya Betawi itu arakan. Lalu kemudian diriwayatkan bahwa Presiden menganjurkan pulang ke Bugis Sudin. Kemudian sekalinya kekawanan Sudin ini begitu dianjurkan ke Palembang, saya Abdul Samad ulun umpat jauh pulang ke Banjar. Ada jadi sini berdiam di situ. Jadi manjur ke Palembang dapat keluarga umpat pulang. Saya Muhammad Misri dapat keluarga dari tahu umpat juga ke Banjar. Abdul Wahab Bugis ya kalau lah ke Bugis itu umpat juga ke Banjar karena dia datang ini di sini. Ya lah. Jadi umbah sampai di Banjar bertahan kumpul hanya bulikan masing-masing. Abdul Somad Palembang boleh, ya kemudian Syekh Muhammad Misri boleh, Abdul Wahab Bugis berdiam di sini tahun. Kalau lawan anak Kalampayan punya anak Fatimah. Kemudian setelah itu meninggal dunia kurang lebih 4 tahun jadi berdiam di sini di Banjar. Syekh Abdul Bugis meninggal, kemudian dikuburkan di samping daripada Tuan Baju di Tungkalan, di Kubah Tungkalan. Jadi Kubah Tungkalan itu pada di Kalampayan, ada tuh Kalampayan masih hidup. Tuh Kalampayan masih hidup, bahari karena Kalampayan. Jadi pada waktu Sudin berwasiat atau Kalampayan itu Sudin bilanya aku kena meninggal musimnya itu jukung ada sampai ke Kalampayan, maka kuburan aku di Higa mamanya Saripah di Karangtengah. Setelah Sudin sekalinya waktu meninggal dunia harus bisa mengabarkan, lalu awal jukung sampai ke Kalampayan dikuburkan dari Kalampayan. Kalampayan itu bahari Sudin di balik tanah uluran gasan bahuma. Lalu sebelum maulah balai hari-harinya maulah pondok ke Tenagasan Baharua. Jadi bahari itu ketujuh mempersiapkan tempat kholwat. Ada orang wah ini kan mempersiapkan lagi, mempersiapkan apa ya tahu. Bahari orang kekulina Baharua. Habib Abdullah. Jadi Habib Abdullah itu Musul Akbar ditarik itu bawah tanah sini maulah tempat bakulina. Jadi istilahnya kadang sembahyang itu asal sembahyangnya ada bakulah di rumah wadah dasar sembahyang, tapi lebih spesifik lagi bahwa di bawah tanah bakulina sini bawah. Nah, orang bahari kayak itu karena memperhatikan akan zikir dan ingat lawan Allah Ta'ala. Hari ada raja. Jadi pilihannya beresokan jam 8 sampai jam 11 duduk di singgasana, baju sidin itu mengarah aja. Bini sidin duduk di Higa Ratu. Ya kalau dan 8 pagi sampai jam 11. Mbak Tuntun itu masuk ke kamar. Dipacul sidin, baju sidin yang larang-larang itu sekalinya baju di dalamnya sampai ke jahit-jahit.
berdua, lalu masuk ke bawah ruangan, di bawah tanah ditutup sekalinya bahwa luar itu hari ada raja itu sampai kan esok di situ aja sini kalau luar itu orang ini, tapi bilangnya besok kan raja dan raja orang bahaya. Jadi sekali dibuka tiba di dalam baju sini itu baju yang sambit berapi-terapi ditutupi dengan baju kerajaan. Jadi dasar pikiran kayak itu orang tarik. Lalu kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu mulai mengajar di sini, menikah dengan tuan bidur, kemudian seterusnya. Sini sunyian satgas di sini di sini Banjar, dekat di Banjar. Kalau di luar Allah karena ada Syekh Yusuf itu anak itu Parampayan di Mekah sana. Kalau di bagian Banjar kita sini di Mekah situ. Lalu kemudian setelah itu beliau mengarang beberapa kitab, mempunyai karomat-karomat, tapi yang zahir yang selalu dipandang-pandang oleh masyarakat karomat beliau adalah adanya anak cucu zuriat yang soleh dan solehah, alim dan alimah. Jadi karomat-karomat sini yang lain harus dikesamakan. Ada karamat sidin baharijar bilanya sidin mengajar di Banjar Tarabang ada orang itu Tarabang sidin mulai Terampayang itu mulai di dalam pagar itu Tarabang itu sampai ke sini sidin ada mengajar sidin boleh orang bahari kan itu misalnya bajukung lawas seharian sidin Tarabang ya. Ada orang kita yang ini biar mengajar seminggu jawab dengan orang Belanda sekalinya dipatahkan sidin laut itu nah dalamnya sekian meter di orang Belanda dari mana tahu ukur aja sekali diukur bujur laut tambah pinggir aja kadang di dalam sana rumah ukur menang di tanah. Artinya ilmu zahir ilmu batin beliau menguasai 30 tahun 35 macam ilmu yang beliau punya. Jadi sidin itu bahari karena kekesahan lawan ketawanan, ada pemburuan sidin juga berkisah tentang kampung masing-masing. Ada yang berkisah kampung Afrika, orang Afrika, ada yang berkisah macam-macam. Sidin berkisah ulun Asia di Jawi. Bahkan di Jawa dia kan apa anak keistimewaan Jawi di Jawi itu dia sidin ada buah-buahan ada dari sini. Iya ayo naberakan ya saja tangan itu lengkap ya durian ambil di belakang situ ya. Lalu kemudian dibuka makanan bertahan. Jadi mulai dibuka situ ambil durian di sini soalnya durian di kebun raja diambil sini di kebun istana diambil sini. Jadi diriwayatkan bahwasanya orang penyakit sari itu bingung, maka ada durian bagus, ada lagi buah cerita. Nah itu sini kan bukan dah hello legend itu legend pun kau belum ambil durian sekali kalau di sini. Orang tua angkat sidin juga banyak wali-wali nama itu banyak. Syekh Khalil Bangkalan itu nama itu juga sidin di Manjar di Madura situ kayak itu dua. Jar sidin di kitab ini iwak. Nah gitu nah dia sini tahu lah yang iwaknya ada tahu nah kayaknya aja sudah sapi saja nah ini iwaknya gitu mencontohkan langsung masuk surga bukan enggak iwaknya paham lah sudah wanita paham juga ya kayak itu aja orang 2 hari aja nyaman ya kalau kan bedanya kalau takut contohnya kalau mampir di belakang aja ada yang julungi gitu di belakang situ Lalu kemudian Syekh Muhammad Arsyad radhiyallahu anhu mengarang kitab Sabilul Muhtadin, mengarang kitab Tuhfatur Raghibin, pemintaan raja. Jadi ujung raja nah kita ini kampung-kampung banyak aliran-aliran ada sembahyangan lagi, mulai bahari juga kita macam-macam pintu anjing aja kok orang kita mengarang sih deh setahun sekitar sinan bulik dari Mekah mengarang kitab Tuhfatur Raghibin. Kalau Sabilul Muhtadin itu lawas para sidin meninggal sudah ditutup. Lawas mengarangnya sidin itu berdamai sedikit-sedikit akhirnya tutup. Kitab-kitab yang lain banyak diantaranya ada Syarah Sanusia ada dicetak. Banyak peninggalan-peninggalan itu Parampayan masih tersimpan di dalam pagar dan di beberapa keluarga tulisan bagus tulisan sidin ahli khot
ahli kaligrafi, bagus tulisan Sidin. Kemudian Maulana Syekh Muhammad Asy'ari Al-Banjari radhiyallahu anhu, setelah beliau sekian lama, kurang lebih 45 tahun Sidin berdakwah mengajar, maulah pesantren keluarga, karena dalam pagar pesantren keluarga, gasan mendidik anak cucu buyut dikirim. Jadi anak cucu ada. Jadi anak dan cucu empat lawan Sidin. Buyut hanya dikirim, di antara buyut Sidin Datuk Tenggarong buyut Sidin. Kemudian Balimau Datuk Ahmad, Datuk Taniran itu buyut Sidin. Jadi buyut dikirim Sidin keluar untuk mengajar, jadi mufti, jadi qadhi. Cucu ada tetap di Maktab pula, empat lawan Sidin, dididik Sidin. Anak apa lagi? Jadi ada yang memudahkan anak Sidin ada di mana, di Sumatera ada. Jadi menurut ahli sejarah ada. Karena anak-anak Sidin kebanyakan bergelar dan mempunyai jabatan-jabatan di kerajaan Banjar. Ada mungkin tanah luar kecuali kalau bisa berjalan mati di sana. Tapi ada. Jadi anak-anak Sidin itu ada 2 qadhi, ada 2 mufti, ada 3 khalifah. 2 qadhi, Qadhi Abu Naim dan Qadhi Abu Su'ud, 2 mufti, Mufti Jamaluddin dan Mufti Ahmad Pangeran, 3 khalifah, Khalifah Hasanuddin, Khalifah Zainuddin dan Khalifah Syahabuddin. Semuanya itu Banjar sini di mana kita upayakan situ makomnya. Jadi semuanya anak-anak Sidin 30 itu alim-alim, yang bini-bini, yang laki-laki alim-alim, cuma yang masyhur 7 nenek. Masyhur masyhur. Lalu kemudian cucu-cucu Sidin banyak juga yang masyhur, sebahagian masyhur, jadi banyak yang saleh-saleh, yang alim-alim. Jadi ujar ulama-ulama itu karomat pada kelampayan adalah ada pada anak-anak dan keturunan Sidin. Dr. Usamah Al-Misri Al-Azhari menghitung di dalam catatan Syajarah Arsyadiyah yang dikarang kurang lebih 100 tahun yang lalu oleh Mufti Indragiri, itu ada 200 orang alim. Itu di situ aja, dan belum lagi yang kalau tercatat. Karena tercatat tuh ada banyak, itu 35%. Lalu kemudian Maulana Syekh Muhammad Asy'ari Al-Banjari, umur Sidin 100 lebih, 105 umur Sidin meninggal dunia. Waktu Sidin umur 103 itu masih berjalan Sidin sana kemari berdakwah, ceramah. Nah terakhir Sidin di Pinggaran. Sidin ada dakwah, ada acara di Pinggaran. Lalu kemudian di Martapura itu kena Rihul Ahmar. Rihul Ahmar itu angin merah. Ya semacam mungkin sekarang stroke atau mungkin apa seperti itu. Lalu Sidin bulik bertanduk, dibawa ke dalam pagar, kemudian 2 tahun kemudian meninggal dunia. Jadi nang haragu Sidin Mufti Ahmad, nang haragu Sidin Datuk Gohwat, Datuk Ratu Aminah, nang haragu Sidin meninggal dunia. Jadi sebelum meninggal dunia dia Mufti Ahmad ulun sudah mengakuni lawan ayah berapa anak pian dicatat, berapa cucu pian dicatat. Nang di sini ya, nang di luar alam. Jadi catatan jadi para ahli sejarah di dalam pagar dan di dalam mengatakan semua anak-anak atau kalampanya yang di sini dan cucu-cucu sudah tercatat, jadi ada mungkin ada lain. Jadi kalau misalnya ada klaim, ada pengakuan ternyata lain daripada itu lain. Allah alam kalau datang di Mesir sana atau datang di Mekah sana ada takut kita lah. Cuma yang di Banjar itu, yang di Banjar 11 orang istri, 7 yang berketurunan, 7 yang berketurunan. Nah 7 ini menurunkan 30 orang anak. Kemudian 30 orang anak ini tadinya turun apakah 115 kah 100 berapa gitu nggak cucu Sidin. Lalu kemudian Maulana Syekh Muhammad Asy'ari Al-Banjari meninggal dunia. Kemudian Mufti Ahmad Bahari banyak mencatat karena Sidin parah lawan Datuk dan dihijar Datuk Taro. Kemudian Umma Sidin sampai wafatnya Datuk bersama Datuk. Kemudian Sidin itu dari keturunan kerajaan, otomatis bisi dawat banyak, bisi kakas banyak.
kurang bahaya itu kan alih dari dawat cari kertas atau kesenang catat kan alih karena di zaman itu nggak sidin kerajaan banyak sidin mesti kertas banyak sidin mesti dawat sidin yang mencatatnya mufti Ahmad. Lalu kemudian diturunkan sidin catatan sidin itu kepada al-alim ulama Haji Muhammad Khatib. Iya sejarah bagus sebut catatan Haji Muhammad Khatib memadahkan ini madahkan itu madahkan ini. Dan Haji Muhammad Khatib anak Mufti Ahmad, jadi banyak dicatat di bahasa di dalam kitab-kitab sidin, kelahiran, kemudian meninggal dan lain sebagainya itu ada catatannya di dalam buku Al-Alama Haji Muhammad Khatib. Jadi Haji Muhammad Khatib itu marina daripada dan tujuan marina sepupu Muhammad Khatib bin Mufti Ahmad bin Syekh Muhammad Hasan, sedangkan Datu Jamaluddin bin Zulaikha binti Mufti Ahmad bin Syekh Muhammad Hasan. Jadi kamanakan wujud Muhammad Khatib bading sana lawan Zulaikha. Mamanya Datu Jamaluddin bin Sungai Jingga. Nah, kemudian setelah itu turun-temurun dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tatkala sidin kemudian wafat pada 6 Syawal maka dikuburkan dari di Kalampayan karena sungai Babanyu lalu dikuburkan di Pung sana Kalampayan dan wasiat-wasiat beliau ada tertulis dan juga karangan-karangan beliau tertulis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita pada taat dengan berkat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله حبيبك سيدنا
محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أوصل وبلغ وتكبر وما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله بحمده وما قلناه من يا الله يا الله يا الله وما صليناه على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم نهدي ثوابنا إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل والصحابة أجمعين ثم إلى أرواح أزواج سيدنا رسول الله أجمعين وخصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى ثم إلى روح سيدتنا عائشة الرضا ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء ثم إلى روح الإمامين الشريفين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وجميع ذرياتهما أجمعين وخصوصا إلى روح المهاجر الله أحمد بن عيسى سيد الفقيه المقدم محمد بن علي باعل وصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روح سلطان الملاء وذب الأولياء عبد الله بن أبو بكر العين الوس الأكبر وجميع سلالته وتلامذته أجمعين ثم إلى روح فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم جميع ذرياتهما أجمعين وخصوصا إلى روح الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس والشيخ علي بن عبد الله الأباس وأصولهما وفروعهما أجمعين ثم إلى روح الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد جميع سلالته وتلامذته أجمعين ثم إلى روح صاحب المولد الإمام الولي والجد الملي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب أحمد بن زين الحبشي وجميع ذرياتهما أجمعين وخصوصا إلى روح سلطان الأولياء قطب الرباني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني جميع تلامذته وسلالته أجمعين ثم إلى روح قطب الأكوان سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان وجميع تلامذته أجمعين ثم إلى روح صاحب الحضرة والمقام العارف بالله العالم العلامة الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وجميع سلالته ومن انتسب إليه أجمعين
ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين والأولياء الصالحين، وأنت أعلم بأسمائهم يا رب العالمين، خصوصا إلى روح شيخنا الشيخ أحمد زيني بن عبد الغني، ثم إلى روح شيخ أحمد زكي النور بن عبد الحنان، ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين، وأنت أعلم بأسمائهم يا رب العالمين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعل نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم. اللهم اجعل فداء لهم من النار وفتاكا لهم من النار واشتراء لهم من النار وبراءة لهم من النار وعتقا وسلامة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع قبورهم يا الله. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل يا الله قبورهم حفرة من حفر النيران، إنك أنت الحنان المنان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان. اللهم اجبر انكسارنا وارحم تضرعنا واغفر لنا ولأمواتنا وحينا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. تقبل الله منكم.